pagi anak-anak semua. Senang sekali kita bertemu pada minggu ini setelah sekian lama kita tidak bisa bertemu dalam sekolah minggu, ibu di rumah, dan terpaksa kita beribadah di rumah. Tetapi semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap bersukacita. Puasa saat ini bersama dengan Atta dan Sondang. iya, kita akan menemani kalian di rumah ibadah minggu hari ini sampai selesai nanti. Bagaimana perasaan Atta dan Sondang liburan di rumah? Kok liburan ya? Belajar di rumah dan tidak bisa kemana-mana, rasanya gimana? Sedih sih, nggak bisa sekolah. Tidak bisa sekolah. Sondang sedih atau seneng? Ya, sedih tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Kayak gitu. Karena memang kondisi seperti ini, kita mengikuti anjuran pemerintah untuk kita tetap di rumah, melakukan segala kegiatan di rumah. Tetapi seneng ya, makan terus ya. Kelihatan kalian pada gemuk-gemuk. Baik, bersyukur sekali anak-anak semua kita bisa menjumpai kalian secara visual pada pagi hari ini. Kiranya ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Dan nanti kita juga akan ditemani teman-teman loh. Mereka akan menaikkan pujian untuk kita bersama pada saat ini. Yuk kita nikmati penampilan dari Adventio dengan matahari bersinar terang dan juga teman kita yang satu, Rayel, dengan pujian hati yang gembira. Semuanya mengajak kepada kita.
mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Lintang Anggraeni. Tapi sebelumnya mari kita akan berdoa bersama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami bisa kembali bertemu meskipun secara visual dengan teman-teman kami. Kami bersuka cita, kami bersyukur karena kami diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kami bisa tetap melakukan segala aktivitas kami meskipun hanya di rumah saja. Tetapi Tuhan, kami selalu menaikkan syukur kami kepada Engkau untuk setiap pemeliharaan-Mu. Dan minggu ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, Tuhan juga yang memberkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Lintang Anggraeni, yang akan menyampaikan firman Tuhan untuk kami semua. Biarlah kami semua boleh dimampukan untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa persiapkan dulu Alkitab dan juga buku catatan. Apabila nanti ada hal-hal penting, anak-anak semua bisa mencatatkan buku. Dan sebelum firman Tuhan dilayankan, teman kita Karen akan memuji nama Tuhan dengan satu pujian, baca kitab suci. Kita akan membaca dari Kisah Para Rasul bab yang ke-7 ayat 55 sampai dengan 60. Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 60. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya,
Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang pernah berbuat baik? Oh, semua pernah. Coba sebutkan apa yang pernah dilakukan. Membantu ibu di rumah? Oke, baik. Membantu ayah? Pinter. Ada lagi? Menolong teman? Sip. Anak-anak, kita akan mendengarkan cerita dan mari perhatikan bersama-sama. Ini adalah sebuah awan kecil yang tinggal di atas laut yang sering dipanggilnya dengan sebutan ibu lautan. Ia adalah awan yang sedang bertumbuh menjadi awan yang besar. Dan itu berarti sudah saatnya ia pindah ke atas daratan. Ia begitu bahagia. Sudah lama ia menantikan saat-saat kepindahannya itu. Ia ingin melihat daratan yang katanya begitu menarik dan indah. Awan kecil melayang meninggalkan laut dengan sangat gembira. Nah, setibanya di daratan, tiba-tiba hatinya mendadak sedih. Tatkala melihat daratan berwarna kecoklatan, tanah tampak begitu kering, seperti habis dipanggang. Banyak pohon yang meranggas dan mati, ladang-ladang pun mengering. Mereka semua tampak begitu tersiksa. Duh, kasihan sekali mereka. Batin si awan kecil, dia sangat prihatin. Ada saja aku bisa menolong mereka. Awan kecil terbang ke tempat lain, namun pemandangan yang dilihatnya pun sama. Banyak daratan yang kering, dan itu membuatnya semakin sedih. Kata awan itu dalam hatinya, ingin rasanya aku membantu manusia dan semua makhluk yang ada di daratan, memberi mereka minum yang kehausan dan menyuburkan tanah untuk makanan mereka. Namun awan kecil belum bisa melakukan itu. Tubuhnya belum cukup besar untuk menghasilkan hujan. Jadi ia hanya bisa menunggu dengan sabar sambil terus berharap agar tubuhnya cepat membesar. Hari demi hari berlalu, awan kecil sudah semakin dewasa dan tubuhnya juga semakin besar. Keinginannya untuk menolong manusia dan makhluk lain yang tinggal di daratan masih menggebu-gebu. Baiklah, kali ini aku akan menolong kalian, kata awan. Ia melayang turun menuju permukaan bumi, namun tiba-tiba pesan dari ibu lautan terngiang-ngiang di benak awan. Kata ibu lautan, jika kau turun hingga terlalu dekat dengan daratan, maka kau akan mati. Bagaimana ini? Awan menjadi bingung. Aku ingin menolong manusia dan makhluk lain di daratan. Mereka sedang berada dalam kesulitan karena tanah-tanah kekeringan. Tapi kalau aku menolong mereka, aku bisa mati.
akhirnya awan memutuskan untuk setia pada niat awalnya, yakni menolong makhluk hidup di daratan. Aku akan mengorbankan hidupku untuk kalian, agar kalian bisa hidup lebih baik, ujar awan kecil sambil tersenyum. Awan dengan penuh semangat turun semakin dekat dengan daratan. Kalau awan terlalu dekat dengan daratan, bisa apa coba anak? Ya, bisa mati. Kemudian hujan pun mulai turun dengan deras membasahi daratan yang sebelumnya begitu kering. Air itu berasal dari tubuh si awan. Setelah itu hujan benar-benar reda. Nah, kira-kira awannya masih di sana kah? Tidak. Awan sudah mulai hilang. Awan sudah berbuat baik dengan cara mempersembahkan dirinya untuk membantu manusia bebas dari kekeringan dengan menurunkan hujan. Awan telah mengorbankan dirinya agar manusia dan semua makhluk di daratan bisa bersuka. Bumi kembali hijau. Itulah cerita si awan. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, cerita yang sama kita baca dari kisah para rasul. Ada seorang yang bernama Stefanus. Dia orang yang luar biasa. Dia tetap berharap pada Tuhan, dia tetap setia, dia tetap taat kepada Tuhan. Dia mengorbankan dirinya untuk Tuhan. Kita bisa sama seperti awan untuk berbuat baik kepada siapa saja. Pun ketika kita saat ini ada di rumah masing-masing, tidak keluar rumah, tidak kemana-mana, tapi kita tetap bisa berbuat baik untuk kemuliaan Tuhan. Mari belajar untuk mempersembahkan diri apa yang kita punya, belajar untuk menolong sesama, untuk kebaikan semua orang, sehingga semuanya bisa tersenyum. Itulah berkat yang sesungguhnya dinyatakan untuk kita. Anak-anak pasti bisa. Tetap setia kepada Tuhan, tetap stay di rumah, tetapi kita tetap akan bisa menjadi berkat untuk yang lain. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, banyak berkat yang boleh kami terima di dalam hidup. Biarlah kami belajar untuk menghayati berkat-berkat Tuhan, untuk kami bisa memberikan persembahan kami yang benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekalipun kami berada di rumah, tapi kami tetap bisa berbuat baik, mendoakan teman-teman kami, membantu orang tua, untuk kami bisa berbuat baik yang lainnya. Tuhan tetap menolong kami. Terima kasih, berkati setiap anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dilayankan oleh Ibu Pendeta Lintang Anggraini. Dan satu hal yang kita ingat, bahwa selama kita hidup, mari kita berkarya untuk kemuliaan Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan pada Tuhan. Bagaimana Atta dan Sondang, senang hari ini? Senang ya. Ke depan harapannya semoga ada lagi atau sudah? Sekali lagi, tapi coronanya cepat selesai. Oh iya, harapan dari teman-teman di sini adalah kita bisa melakukan seperti ini. Tapi yang penting adalah coronanya bisa segera berlalu dan kita bisa sekolah lagi, bisa pergi-pergi ya. Bisa. Teman
mana lagi? Sekolah minggu lagi. Sekolah minggu lagi bertemu dengan ibu guru yang tentu sudah sangat rindu juga bertemu dengan kita. Baik, Ibu Pendeta Lintang nanti akan memberikan berkat untuk kita, tetapi nanti pujian juga akan dilayankan oleh teman-teman kita yang masih ada, yaitu Brinet dengan Betapa Hatiku, dan dua teman kita ini ngapain ya? Kita. Oh, duet kita. Dengan lagunya apa? Ku tetap setia. Ku tetap setia. Harapannya adalah tetap setia sampai akhir hidup kita. Mari. Baik anak-anakku yang di rumah, kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian. Amin. Sampai jumpa. Sampai jumpa teman-teman. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur
Sebab hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai